Kita benar-benar umat Islam dibikin bingung ya. Setiap akhir tahun pernyataan-pernyataan tentang hukum, mengucapkan selamat Natal, itu terulang kembali, keributan di antara umat Islam sendiri. Bahkan sampai saat ini ternyata MUI belum mengeluarkan fatwa. Mereka yang bertanggung jawab ya, dulu Buya Hamka sempat mengeluarkan fatwa tidak bolehnya merayakan Natal bersama. Jadi ternyata Buya Hamka mendapatkan tekanan yang sangat dahsyat sekali dari pihak-pihak tertentu ya. Karena ada anggapan bahwasanya itu akan merusak toleransi. Ketika bicara toleransi ya, ini sungguh memalukan sekali. Ini menurut Ana ya. Ketika kita sebagai sebuah negara yang baru berumur 73 tahun mau menampakkan toleransi tanpa mau belajar. Islam ini sudah ada 1453 tahun yang lalu. Agama ini gitu loh. Sehingga kalau mau bicara toleransi, belajar dari Islam. Negeri Islam ini berada di berbagai penjuru dunia. Supaya tidak salah kaprah. Sehingga berpikiran tadi, kalau nggak ikut merayakan Natal bersama, itu akan membuat keributan di negeri kita. Enggak. Maka belajarlah. Jadi kalau bicara hukum merayakan Natal selesai sudah. Alhamdulillah insya Allah umat Islam sudah paham hal itu. Walaupun masih banyak yang liberal yang merayakan Natal bersama di gereja, pakai kerudung mereka untuk menunjukkan kita toleransi. Bukan. Mereka nggak toleransi. Mereka nggak paham Islam. Kenapa? Karena Rasul SAW itu sudah mengajarkan Islam kepada kita. Jangan menjadi nabi-nabi baru seperti itu. Cukup kita belajar dari Nabi, praktikkan Islam ini. Nggak usah terlalu banyak dimodifikasi agama Allah ini. Allah sudah turunkan sebagai rahmatan lil alamin. Tapi sekarang bagaimana kalau bicara hukum mengucapkan selamat Natal? Ada yang mengatakan boleh, bahkan profesor, doktor ya, mungkin juga tidak sedikit dari syekh-syekh yang besar yang ada di Timur Tengah pun mungkin yang mengatakan nggak apa-apa, asalkan tidak ada keyakinan seperti itu tentang kebenaran perayaan mereka. Pertanyaannya, mengucapkan selamat Natal atau perayaan Natalan ini, itu baik apa buruk? Buruk. Buruk dan salah. Atau baik dan benar? Anda rasa nggak ada yang ngomong baik dan benar. Itu buruk dalam pandangan agama. Kalau dalam agama Nasrani silahkan, kita kan bicara dalam agama kita dari sisi umat Islam ya, seperti itu. Kita berpandangan itu buruk dan itu salah. Kenapa? Karena mereka mengatakan Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Tugas seorang muslim ketika melihat kesalahan, melihat kemungkaran, apakah dia mengucapkan selamat atas kemungkaran tersebut? Tugas dia merubah kemungkaran tersebut. Falyughayyirhu biyadihi, rubahlah dengan tangannya kalau mampu. Nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan hatinya. Bukan malah ikut mendoakan, karena selamat ini doa buat mereka yang merayakan. Seakan-akan apa yang mereka kerjakan itu sesuatu yang baik, sehingga kita dengan tersenyum mengatakan selamat Natal ya, ini itu macam-macam. Dan jamaah, kalau kita bicara ya, antum melihat Rasul SAW hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Umat Islam hidup berdampingan dengan orang-orang Nasrani. Imam Syafi'i di Mesir. Cari fatwanya Imam Syafi'i tentang selamat Natal. Nasrani atau Kristen Koptik sudah ada dari sebelum Imam Syafi'i lahir. Ada di Mesir sana. Coba dibaca fatwa-fatwa para ulama. Ini bukan fatwa kontemporer. Bukan hal yang baru. Makanya kalau kita baca, Ibnu Qayyim punya kitab judulnya Ahkam Ahli Zimmah. Hukum-hukum yang berkenaan dengan Ahlu Zimmah, itu orang-orang Nasrani yang hidup bersama umat Islam. Dibahas di situ. Bahkan beliau menceritakan tentang hukum mengucapkan selamat atas syiar-syiar mereka, syiar-syiar agama mereka. Seperti mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Ya, Christmas kalau sekarang ini yang kita lihat. Itu haramun bil ittifaq. Itu haram dengan ittifaq para ulama. Sehingga mereka yang mengatakan boleh sekarang ini berusaha untuk cari dalil-dalil yang tidak menukil ucapan ulama terdahulu.
Seakan-akan ini baru ini loh fatwa Syekh Azhar, Grand Mufti Mesir, ini fatwa seperti ini, bukan masalah baru. Kalau masalah baru, okelah kita bicarakan. Maka cukuplah jemaah. Kita itu kalau orang Nasrani punya anak, kita ucapkan selamat atas kelahiran anaknya, itu boleh. Karena ini satu kebaikan, dia dapat rezeki dari Allah SWT, dan kita doakan. Itu kita tidak dilarang. Tapi kalau urusan ibadah, maka cukuplah kita akan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dalam urusan agama, kita ini saling menghargai. Silahkan antum laksanakan agama antum, ana laksanakan agama ana, tapi jangan minta ana merestui, meridoin ibadah antum. Karena ana yakin ibadah antum itu sesat. Ini harus kita sampaikan. Karena kalau orang mengatakan selamat, antum yakin enggak? Kalau enggak, ana pura-pura ngomong selamat, padahal ana membenci dia. Memang kita harus benci dengan ibadah mereka. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Subhanallah jemaah. Jadi kiranya seperti itu buat umat Islam ya. Udahlah, kita harus jaga hubungan dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Yahudi. Kita belajar bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat Nabi yang mereka lebih santun daripada kita, yang mereka lebih faham agama ini daripada kita. Jangan sok kita orang paling toleransi. Allahu Akbar. Kita ini orang-orang baru yang nggak paham agama, yang kadangkala ya, tapi posisinya memang ketika umat Islam terhinakan, itu mereka cari kemuliaan kadangkala. Nggak enak sama bos kita, nggak enak sama atasan kita, nggak enak, subhanallah. Tapi ketika di atas, antum nggak ada katakan nggak enak sama anak buah kan? Sudah, anda nggak akan mengatakan selamat Natal ini di agama anda. Cuma yang di bawah nggak enak sama yang di atas. Maka kita harus kembalikan kejayaan Islam ini, kan kita belajar agama kita, laksanakan agama kita. Kemudian ada yang berdalih tentang bolehnya selamat Natal. Nabi Isa aja mengucapkan selamat. Allah berfirman, wassalamu alayya yawma wulidtu. Keselamatan buat aku pada hari kelahiranku. Itu Allah yang menukilnya, dan itu ucapan Nabi Isa. Antum baca itu aja di Quran cukup. Jangan dijadikan dalil antum mengucapkan salam kepada orang. Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Coba antum baca. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka lebih faham agama daripada kita. Ya, kalau bicara para imam yang 4, coba dibaca. Apakah ada mereka berdalil dengan firman Allah ini? Allah jemaah. Jangan sembaranganlah berdalil ya. Kita itu harus ada contohnya. Nggak neko-neko dalam beragama. Adapun yang berdampingan dengan Natalan, yaitu tahun baru ya, yang senantiasa diucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Karena ini memang satu rangkaian, ini agama mereka. Dan ini sampaikan kepada umat Islam, antum ini muslim, punya kalender sendiri, punya peradaban sendiri, harusnya bangga. 2018 akan masuk 2019 itu kalendernya orang Nasrani. Lahirnya anak Tuhan yang diklaim sama mereka, yang kita mengingkari hal itu. Allah nggak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Itu dimulai dengan kalender Masehi ini. Dan kita umat Islam punya kalender Hijriah. Coba nih, Anda mau tanya kepada semua yang nonton acara ini. Antum tahu nggak dengan kalender Hijriah? Coba antum sebutkan sekarang. Antum ingat. Kalau antum muslim. Tapi kebanyakan nggak hafal dan nggak peduli. Padahal semua ibadah umat Islam itu berkaitan dengan kalender Hijriah. Dan ini sebenarnya agama Nasrani pun sebelum dirubah, agama Yahudi sebelum dirubah, kalender mereka ikut Qamariyah, ikut rembulan. Semuanya. Karena Allah sebutkan, nanti dibaca tuh Qur'annya di surat At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah termaktub di dalam ketetapan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Artinya sebelum Islam nih, sebelum ada Nabi Musa, sebelum ada Nabi Isa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu ada 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram. Kalau kita lihat sekarang, setiap bulan Muharram, itu orang Yahudi masih merayakan tanggal 10 Muharram, Ashura. Karena itu agama mereka. Dan ini ketetapan Allah yang tidak berubah. Kita yang muslim, ngertilah.
Nggak perlu kita merayakan. Ini punya mereka, silahkan mereka rayakan. Yang non-muslim silahkan merayakan. Kita muslim nggak boleh gangguin. Mereka mau merayakan silahkan. Tapi yang muslim, ingat, tidak perlu kita merayakan. Dan sejatinya nggak ada yang baru. Apa sih yang baru? Mereka menanti jam 12 malam. Dek, sampai 0. Kemudian 1, teriak-teriak mereka. Wah, ada yang niup trompet, macam-macam. Dan malam itu malam penuh kemaksiatan. Anda lihat di berbagai tempat. Seperti itu. Padahal kalau ditanya, apanya sih yang baru? Baju antum baru? Enggak. Rumah antum baru? Enggak. Istri antum baru? Enggak. Enggak ada yang baru. Maka, ya, jemaah, kita tetap menjaga keharmonisan hubungan dengan mereka yang non-muslim. Dari semua agama. Kita hormati dan hargai mereka, tapi urusan agama, kita ini udah dicekokin, tapi nggak paham-paham. Kita disunahkan membaca Al-Kafirun di banyak sholat, qobliyah subuh, ya. Kita dianjurkan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir, siapapun agamanya, siapapun orangnya dan apapun agamanya, kita katakan, Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud. Sampaikan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum, ya. Semoga bermanfaat. Hayakumullah.